الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Muhammad Yusuf, Masya Allah ya. Dan baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, kita masuk ke dalam tema kita yang kedua. Ini luar biasa loh temanya ya, penuh dengan arti nih. Dan kira-kira seperti apa artinya, kita akan menyikapi tentang istrimu bukan milikku. Masya Allah, istrimu bukan milikmu. Masya Allah ya. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Khalil Nafis. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, pemirsa Cahaya Hati iNews TV dimanapun berada. Pelajaran yang terbaik bagi kita, tema kali ini adalah istrimu bukan milikmu. Ini bisa diresapi, dihayati, diamalkan bagi yang sudah punya jodohnya, punya pasangan. Yang belum punya pasangan mudah-mudahan segera mendapat pasangan sebelum datangnya hari kiamat. Ya, sebelum datangnya hancurnya dunia ini. Yang pada waktunya segeralah menikah, jangan terlalu banyak memilih. Ya. Cukup istikharah kepada Allah, kemudian ada ketenangan hati, segera tentukan waktunya, tanggalnya, harinya di masa pandemi. Ya. Siapa tahu itu menjadi kebaikan, hidup di rumah lebih berwarna, lebih bermakna dan lebih berarti dengan ada pasangannya. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, istrimu bukan milikmu. Memang bukan miliknya. Kita pun juga bukan milik kita. Inna lillahi, kita milik Allah. Kadang-kadang kita kecewa karena terlalu memiliki. Atau merasa memiliki. Orang yang merasa memiliki kadang-kadang overprotective, bahasa kerennya. Terlalu sayang. Terlalu hati-hati. Terlalu dikekepin bahasanya orang kita ini. Suami, wah ini milik saya. Interaksi dikit dengan orang lain cemburu. Ya, begitu juga sang istri. Suaminya ke sana cari nafkah, mungkin interaksi dengan perempuan. Kemudian ketika mendengar ternyata yang ditelepon adalah perempuan padahal kliennya, teman bisnisnya. Dia cemburu. Karena apa? Terlalu merasa memiliki terhadap pasangan kita, kita menjadi capek sendiri. Kita jadi tidak nyaman sendiri. Maka kembalikan dasar kehidupan kita dalam berkeluarga itu adalah kemitraan dan masing-masing adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi catatan kita bahwa suami istri itu ada wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Suami istri itu adalah kemitraan yang diikat dengan keikatan apa? Yang kuat. Mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat.
Ikatan kuat ini yang Allah firmankan dalam Al-Quran hanya dua. Ketika mengutus Rasul mitsaqan ghalidha. Yang kedua ketika terjadi akad nikah laki perempuan. Ingat, kalau Anda menyakiti pada perempuan Anda ingat ini adalah amanah dari Allah. Bukan milik, bukan pembantu, bukan barang, tapi adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus diperlakukan dengan apa? Dengan baik. Makanya pesan Rasulullah SAW, fattaqullaha fin nisa. Takutlah kepada Allah dalam soal perempuan istrimu. Jangan sok jagoan karena ngasih belanja sama istrinya. Wah, seakan-akan sok berkuasa. Apalagi mentelantarkan istrinya. Datang ke perempuan, cuman minta jatah, ngasih belanja juga kagak. Kadang-kadang dinikahin, itu ditinggalin. Ada kan ya begitu? Kalau orang beriman, takwa pada Allah, tidak mungkin dia nyanyiakan istrinya. Maka takwa kepada Allah itu paralel dengan apa? Dengan kehidupan dengan istrinya. Orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu adalah takwa. Pasti implementasinya di rumah tangganya baik pada istrinya. Siapapun dia yang mentelantarkan istrinya, siapapun dia yang menghina istrinya, dia pasti tidak sampai pada derajat takwa kepada Allah. Ini perlu kita sadari. Bagaimana hubungan suami istri, Pak? Hubungan suami istri adalah kita harus wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dengan yang ma'ruf, yang biasa, yang menjadi kenyamanan dari pasangan kita. Kalau sekarang saya ingin menyampaikan dari aspek suami kepada istrinya, begitu juga kemitraan istri kepada suaminya. Tapi karena kekuatan nafkah, kekuatan tenaga, kekuatan dari rumah tangga sebagai pemimpin rumah tangga, seringkali laki-laki itu kurang perhatian kepada istrinya. Makanya Bapak Ibu sekalian, disebutkan fattaqullaha fin nisa. Disuruh takut kepada perempuan. Kenapa? Fa innakum akhadtumuhunna. Ya, kita mengambil itu mereka menjadi istri kita dengan bi amanatillah, amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kita mengambil mereka jadi istri itu amanah. Bukan milik, amanah. Berarti amanah apa? Dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kita sering mendengar hubungan suami istri. Ya, seakan-akan istri itu raja. Kadang-kadang juga tidak melaksanakan sebaiknya, memberikan apa yang terbaik kepada istrinya. Bahkan anak yang dilahirkan pun juga terlantar, seringkali kita bisa melihatnya itu. Kalau kita didorong berimannya kepada Allah, maka dia harus takut kepada Allah di dalam perempuan kita. Karena amanah akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah. Bagaimana lepasnya orang tua kepada suami ketika sudah akad nikah? Angkah tukah wa zawwajtuka bimahri apa? Namanya alatis shalah, ya, naqdan, secara kontan. Kemudian qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur raditu bihi. Saya hafal. Tapi bukan karena saya sering akad nikah, bukan. Akad nikah baru sekali. Nah, itu sudah pelimpahan dari orang tua kepada suami. Jadi berikutnya istri itu taatnya kepada suami. Tidak lagi menjadi gantungannya kepada orang tua setelah akad nikah. Betapa pindahnya kewajiban, betapa pindahnya hak dari orang tua kepada suami. Kemudian wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Anda menghalalkan hubungan suami istri dengan kalimat Allah. Kalau kami nggak ada hubungan pernikahan dengan perempuan, khulwah saja, dekatan saja di tempat sepi itu udah haram. Salaman saja sama perempuan, menyentuh, itu sudah haram. Kalau bukan mahramnya.
Tapi ketika dihalalkan dengan kalimat Allah, itu menjadi pahala. Menyium istrinya pahalanya besar, bahkan digambarkan sama dengan menyium Hajar Aswad. Kalau malam Jumat itu hukumnya sunnah. Nih Habib Ali ini udah ketawa-ketawa nih. Malam Jumat sunnah. Malam lainnya wajib katanya. Ya. Dari mana itu ya Allah? Bi kalimatillah. Ketika angkah tuka yang haram bukan hanya halal tapi berpahala. Yang awalnya dilarang menjadi diperintah. Kenapa? Karena kita menyebut nama Allah bi kalimatillah dengan akad nikah itu. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan itu. Betapa kalau kita bayangkan orang menyebut nama Allah yang Allah haramkan jadi pahala, kemudian disia-siakan. Seperti apa di hadapan Allah? Dan kita paling dekat dan paling sering berinteraksi adalah istri kita. Digambarkan dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalau anda jadi pakaian kepada perempuan, perempuan pakaian pada anda. Sudah tidak ada aurat laki perempuan dalam suami istri. Coba. Kalau udah tua begini, kita sakit, aurat kita dibuka, yang paling bisa buka aurat siapa? Istri kita. Kalau istri kita sakit, siapa yang bisa membukanya? Suami. Kalau tua begini dibuka, meskipun kita keluar dari rahim ibu, nggak bisa ibu itu membuka terus kita begini dibuka depan ibu. Kita sudah nggak bisa itu. Nggak bisa auratnya, tidak bisa rasa malunya, sudah nggak bisa. Tapi di depan istri bisa dibuka. Artinya tidak ada yang ditutupin antara suami dengan istri. Bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang hubungan yang erat antara dua orang. Laki dan perempuan ketika terjadi suami istri. Bagaimana kita menghargai mereka. Kalau orang yang punya suami dua, punya istri dua gimana Pak? Ya hanya kepada istrinya dia buka. Tidak boleh dua-duanya itu menjadi barengan, gak boleh. Dari suami kepada istrinya. Bagaimana dengan kita ketika orang poligami? Poligami itu adalah emergency exit. Ya, Islam memperbolehkan poligami, tapi bagi orang yang memerlukan dan bagi orang yang berani. Yang pertama memerlukan, ia memang perlu lebih dari satu istri. Yang kedua punya keberanian untuk bertindak adil. Termasuk berani diomelin mertuanya. Termasuk berani diomelin istrinya. Berani bahwa dia akan bertindak adil. Tapi tidak untuk main-main. La'ana zawakin. Allah melaknat kepada laki-laki hanya zawak. Ya, di sana dinikmati, dicerai. Di sana diangkat nikah ditinggal tanpa ada. Itu Allah melaknatnya. Kan halal Pak. Udah ada akadnya. Halal tapi dia merusak tujuan pernikahan. Bagaimana membentuk keluarga yang baik. Hanya nyampe di sana ada perempuan dinikahin. Halal Pak hubungan intim. Setelah itu ditinggal. Atau halal Pak dinikahin malamnya. Besoknya dicerai lalu ditinggal. Atau halal Pak dinikahin. Setelah itu hamil. Ditinggal tanpa memberitahu. Tanpa ada kepastian. Bagi kita hubungan dalam suami istri kalau memang baik diteruskan. Au tasrihun bi ihsan, kalau memang mau dilepas, dicerai, ya baik-baik. Jangan digantung, jangan dibikin masalah. Nah, orang-orang yang kepada perempuan dengan alasan akad nikah di mana-mana, dia halal dalam Islam tapi Rasulullah dan Allah melaknat, la'anallahu dzawaqin. Orang ini dilaknat oleh Allah. Kenapa? Merusak terhadap masa depannya perempuan. Menyia-nyiakan terhadap perempuan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, kita ini harus meniru Rasulullah SAW. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik pada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Sedangkan saya, kata Rasulullah, orang yang terbaik kepada keluargaku. Jadi kalau mau niru Rasulullah, tirulah bagaimana Rasulullah SAW itu berbuat baik kepada istrinya. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah, akmalul mu'mina imanan ahsanum khuluqan wa khairukum linisaihim. Yang paling sempurna iman kita adalah orang yang baik akhlaknya. Dan irisannya orang-orang yang sempurna imannya adalah
khairukum linisaihim. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang baik terhadap istrinya. Mudah-mudahan kita dapat membentuk keluarga yang sakinah, menghormati perempuan sebagaimana kita menghormati ibu kita, termasuk juga ibu dari anak-anak kita sebagai madrasah pertama dalam pendidikan keluarga. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Tuh ya, jelas sekali ya. Dan detail sekali, Masya Allah ya. Dan sesaat lagi kita akan membahas tema yang ketiga. Seperti apa kau habiskan waktumu, Masya Allah. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Mansur Rusli. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Surga adalah balasan bagi setiap manusia yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu, surga dihuni oleh manusia. Akan tetapi tidak hanya manusia saja yang bisa masuk surga, ternyata ada beberapa hewan yang bahkan telah dijamin akan menikmati indahnya surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat dikatakan hewan-hewan tersebut sangat spesial karena hanya merekalah makhluk hidup selain manusia yang bisa masuk ke dalam surga. Dan berikut beberapa hewan yang bisa masuk surga. Pertama, semut. Seperti yang kita tahu, Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan pemimpin bijaksana yang terkenal kaya raya dan bisa berbicara dengan hewan ataupun bangsa jin. Kisah semut yang masuk surga pun berawal ketika Nabi Sulaiman alaihi salam dan pasukannya sedang melakukan perjalanan ke desa Taif. Di tengah perjalanan, mereka melewati lembah yang dipenuhi sarang semut. Raja Semut pun memerintahkan kawanannya untuk masuk agar tak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi yang mendengar perintah itu meminta pasukannya untuk berhenti dan mengajak Raja Semut berbicara. Dari percakapan sang Raja Semut dan Nabi Sulaiman, diketahui selain takut, Raja Semut pun takut jika kawanannya takjub melihat kemegahan pasukan Nabi dan melupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para semut-semut tersebut mendapatkan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ikan paus yang menelan Nabi Yunus alaihi salam. Kisah Nabi Yunus dan ikan paus yang menelannya telah tercatat dalam Al-Quran dan ternyata ikan paus yang menelan sang Nabi hingga beliau berdoa di dalam perutnya selama 40 hari untuk meminta ampun Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan kaumnya begitu saja menjadi salah satu hewan yang telah dijanjikan untuk masuk surga. Ternyata setelah Nabi Yunus alaihissalam pergi, telah terjadi badai besar yang menimpa kaum Ninawa sehingga mereka sadar bahwa apa yang dikatakan Nabi Yunus tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. Ikan besar yang menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari badai di lautan adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa ikan diberi jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di urutan terakhir ada kambing. Dalam kisahnya Allah Subhanahu wa taala pernah menguji kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Keputusan yang begitu berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam mengingat ia berhasil mendapatkan buah hati dalam waktu yang cukup lama. Namun karena keikhlasan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia menurunkan perintahnya. Nabi Ismail alaihissalam juga menunjukkan keikhlasan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Ismail alaihissalam hendak disembelih tersebut berubah menjadi seekor kambing yang gemuk dan sehat. Rupanya malaikat pun menyelamatkan Nabi Ismail alaihissalam dari penyembelihan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini pula peristiwa yang menjadi dasar disyariatkannya kurban pada hari raya Idul Adha. Itu dia hewan yang dijamin masuk surga. Jadi sekarang kita tahu bahwa surga tidak hanya dihuni oleh manusia saja, tetapi juga beberapa hewan yang sudah dikisahkan sebelumnya.